Renungan Pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, 18 September 2020. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Engkau sudah peliharakan kami. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami akan belajar firman-Mu, berikanlah Roh-Mu yang kudus, agar dapat menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jehan Ayorbaba. Silahkan Saudari Jehan. Terima kasih. Renungan pagi kita tanggal 18 September berjudul Rumah Tangga di Mana Para Malaikat Tinggal. Ayat hafalan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ibrani 13 ayat 2. Kita dapat memperoleh keselamatan dari Allah di rumah tangga kita, tetapi kita harus percaya untuk itu, hidup untuk itu, dan selamanya mempunyai iman yang tetap dan berharap pada Allah. Larangan yang diberikan oleh sabda Allah kepada kita adalah untuk kepentingan kita. Hal itu menambah kebahagiaan keluarga kita dan semua orang di sekeliling kita. Hal ini memperluas cita rasa kita, menyucikan pertimbangan kita, dan membawa damai bagi pikiran, dan pada akhirnya hidup kekal. Malaikat-malaikat yang melayani kita akan suka berlama-lama di tempat kediaman kita, dengan kegembiraan membawa kabar ke surga tentang kemajuan dalam kehidupan kerohanian kita, dan malaikat pencatat akan membuat suatu catatan yang menggembirakan. Roh Kristus akan menjadi suatu pengaruh yang tetap dan dalam kehidupan di rumah tangga. Kalau pria dan wanita mau membuka hati mereka terhadap pengaruh kebenaran dan kasih yang berasal dari surga, prinsip-prinsip ini akan meluap laksana aliran di padang belantara, menyegarkan segala sesuatu dan membawa kesegaran ke tempat yang tandus dan kering. Melalaikan agama di rumah tangga, melalaikan pendidikan anak-anak, sangat tidak berkenan dengan Allah. Kalau salah seorang anakmu sedang berada di sungai, sedang berusaha mengatasi ombak, dan dalam bahaya hampir mati lemas, alangkah besarnya kegemparan yang harus diakibatkannya. Alangkah besarnya usaha harus diadakan. Alangkah tekunnya doa harus dipersembahkan. Alangkah besarnya semangat harus ditunjukkan, guna menyelamatkan hidup manusia. Tetapi disinilah anak-anakmu di luar Kristus. Jiwa mereka akan binasa, barangkali mereka bersifat kasar dan kurang sopan, suatu kehinaan terhadap nama Advent. Mereka sedang binasa tanpa pengharapan dan tanpa Allah dalam dunia. Dan kamu kurang hati-hati dan kurang peduli. Para ayah dan ibu, setiap pagi dan petang, himpunkanlah anak-anakmu di sekelilingmu, dan dalam permohonan yang penuh kerendahan hati, angkatlah hatimu kepada Allah untuk minta pertolongan. Anak-anakmu yang kekasih dikelilingi percobaan, gangguan sehari-hari mengelilingi jalan orang tua dan orang muda. Mereka yang mau hidup sabar, penuh kasih sayang dan gembira harus berdoa. Hanya oleh selamanya menerima pertolongan dari Allah, kita dapat memperoleh kemenangan atas diri sendiri. Dengan doa yang tekun, hendaklah orang tua memagari anak-anak mereka. Mereka harus berdoa dengan penuh iman bahwa Allah akan tinggal dengan mereka, dan bahwa malaikat-malaikat yang suci akan menjaga mereka dan anak-anak mereka dari kuasa iblis yang kejam. Nasihat bagi Jemaat, halaman 212-214. Terima kasih atas penata layanan dari Saudari Jehan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menyatakan, tiap-tiap rumah tangga harus menjadi tempat kasih diamalkan. Suatu tempat di mana para malaikat Allah berdiam, bekerja dengan kelembutan dan menaklukkan hati para ibu bapa dan anak-anak. Membina keluarga bahagia, halaman 16 paragraf ke-6. Rumah tangga di mana kasih dihidupkan, di sana malaikat Allah suka tinggal. Kemudian, rumah tangga yang dijadikan indah oleh kasih, simpati dan lemah lembut ialah suatu tempat yang disukai para malaikat berkunjung dan tempat di mana Allah dimuliakan. Membina keluarga bahagia, halaman 17 paragraf kedua. Malaikat suka tinggal di rumah yang indah oleh kasih, simpati dan lemah lembut. Apa yang menyebabkan rumah tangga itu bisa demikian? Masih dalam bab yang sama,
Nyonya White melanjutkan. Pekerjaan pertama yang harus dilakukan dalam rumah tangga Nasrani ialah untuk memperhatikan apakah Roh Kristus sudah ada di dalamnya, supaya tiap-tiap anggota rumah tangga itu dapat memikul salibnya dan mengikut kemana saja Yesus pergi. Membina Keluarga Bahagia, halaman 17, paragraf ke-7. Jadi yang membuat rumah tangga penuh kasih, simpati dan lemah lembut adalah kehadiran Roh Kristus. Itulah sebabnya renungan hari ini menyatakan Roh Kristus akan menjadi suatu pengaruh yang tetap dalam kehidupan di rumah tangga. Pulang ke rumah, halaman 279, paragraf kedua. Tidak heran malaikat suka tinggal, sebab Roh Kristus adalah pengaruh yang terus-menerus hadir dalam rumah tangga. Itulah sebabnya renungan hari ini menasihatkan agar jangan melalaikan agama dalam rumah tangga. Melalui ibadah pagi dan petang, Bapa dan Ibu dalam rumah tangga mengumpulkan anak-anak untuk mengangkat hati kepada Allah dalam kerendahan hati, memohon pertolongan. Bagaimana permohonan kita disampaikan kepada Allah? Melalui doa. Renungan hari ini dikutip dari buku Nasihat bagi Jemaat bab ke-26. Perhatikan nasihat doa yang Nyonya White nyatakan. Doa adalah persekutuan dengan Allah, sumber kebijaksanaan, sumber kekuatan dan damai dan kebahagiaan. Yesus berdoa kepada Bapanya dengan seruan keras dan air mata. Paulus menasihati orang-orang percaya agar berdoa dengan tiada berkeputusan dalam segala perkara oleh doa dan permohonan dengan pengucapan syukur menyampaikan permohonan mereka kepada Allah. Hendaklah kamu saling mendoakan, kata Yakobus. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ibrani 5 ayat 7, 1 Tesalonika 5 ayat 17, Yakobus 5 ayat 16. Nasihat bagi sidang, halaman 180, paragraf pertama. Doa sangat penting, bahkan Yesus saja berdoa kepada Bapanya. Renungan hari ini berkata, dengan doa yang tekun, hendaklah orang tua memagari anak-anak mereka. Mereka harus berdoa dengan iman bahwa Allah akan tinggal dengan mereka. Nah, bagaimana Allah tinggal bersama kita? Melalui anaknya. Itulah sebabnya namanya disebut Immanuel, Allah beserta kita. Dan anak Allah hadir dalam kehidupan kita melalui berdiamnya Roh Kristus dalam hati kita. Dan tidak hanya itu, malaikat-malaikat suci juga tinggal bersama kita, menjaga kita dari kuasa iblis. Inilah pentingnya berdoa kepada Allah agar Ia hadir dan Dia hadir melalui anaknya. Dan dengan memiliki kehadiran anak Allah, tidak hanya rumah tangga kita diubahkan, tetapi malaikat suci juga hadir untuk menjaga. Karenanya, kalau ada suatu saat bila setiap rumah tangga harus menjadi suatu rumah tempat berdoa, sekaranglah waktunya. Sifat tidak percaya akan Allah merajalela. Kejahatan banyak sekali. Nasihat bagi sidang, halaman 179, paragraf ke-6. Kiranya nasihat singkat ini menjadi pembaruan dalam hidup rumah tangga kita untuk setia berdoa pagi dan petang dalam rumah tangga, memohon kehadiran Bapa melalui anaknya agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga penuh kasih, simpati, dan kelemah lembutan. Dan malaikat-malaikat surga senang tinggal berlama-lama di rumah kita. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada pagi ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus mau menuntun kami, agar kami boleh menjadikan rumah tangga kami, rumah tangga yang lemah lembut, penuh kasih dan simpati, dengan hadirnya Roh Kristus dalam rumah tangga kami, hingga malaikat-malaikat surga senang tinggal dalam rumah kami. Beserta dengan kami sepanjang hari ini, ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.